Dan Bapak Ibu saya yakin ini sudah melihat juga, tapi saya akan memaparkan juga sedikit untuk merefresh saja saya kira. Nah, kemudian soal-soal yang akan saya bahas nanti juga soal-soal yang mungkin sudah Bapak Ibu lihat, karena kita ini your resource is as good as mine, itu kata orang Inggris ya. Tidak ada beda apa yang bisa Ibu akses dari internet dengan apa yang saya bisa akses. Jadi hari ini betul-betul sharing session, apa yang sudah kita akses dan apa yang sudah Bapak Ibu akses dan apa yang sudah saya akses, nanti mungkin bisa kita sharing dan kita diskusikan bersama saya kira. Nah, jadi itu bisa seperti itu Pak Martunis ya. Kita lihat pelan-pelan sekarang ya. Bisa Pak. Siap. Oke. Nah, ini cakupan materi profesional untuk UP, dan Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat ini. Jadi secara umum untuk profesional ini kita dituntut, bukan di pengadilan tapi di ujian nanti dituntut menguasai teori dan aplikasi materi bidang studi bahasa Inggris apa saja. Yang pertama, bahasa Inggris sebagai ilmu yang terdiri dari ini segmennya ya, unsur bunyi, tata bahasa, kosakata, ungkapan, makna, dan use-nya atau penggunaannya. Kemudian apalagi 4 keterampilan berbahasa. Nah, keempat keterampilan ini merupakan alat komunikasi. Jadi itu perlu kita ketahui sebagai guru bahasa Inggris ya. Dan ini akan muncul nanti dalam format yang berbeda di soal UP. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ada listening, itu oral skill, speaking, oral skill, kemudian reading dan writing itu written skill. Dan Bapak Ibu tentu sudah bisa memahami dan memilah-milah yang mana yang reseptif dan yang mana yang productive skill ya. Nah, kemudian berikutnya jenis teks. Ini yang paling banyak muncul biasanya ya, jenis teks. Tapi teks maksudnya ya, we are dealing with text. Ini paling banyak muncul dan bukan hanya menanyakan apa jenis teks di atas ataupun apa fungsi sosialnya. Mungkin bukan hanya itu, mungkin lebih dari itu nanti ya. Nah, tapi itu masuk juga. Nah, jenis-jenis teksnya tentu ada yang lisan, ada yang tulisan, bentuknya fungsional, transaksional, interpersonal, dan monolog. Saya belum dapat informasi apakah ada soal listening ataupun akan diputarkan audio nanti di di soal UP ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman dan sudah berkomunikasi dengan peserta PPG sebelumnya nanti bisa share ya. Kemudian yang berikutnya itu ada fungsi sosial, struktur bahasa, struktur teks dan unsur kebahasaan dari setiap jenis teks yang yang ada dalam bahasa Inggris yang dipelajari di tingkat SMP dan SMA. Excuse me. Jadi konteksnya nanti macam-macam dan penggunaannya juga macam-macam, tapi kita harus bisa mengidentifikasi mana penggunaan yang ekspresinya mungkin nanti yang akurat ya. Ini termasuk kontennya nanti apa dan mengapa dari teks tersebut, artinya comprehension ya. Oke, jadi itu sebenarnya itu saja cakupan materinya. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat apa saja indikator soal. Mungkin ini indikator soal tahun sebelumnya ya, ataupun yang disebut dengan, kalau Bapak Ibu cari sendiri itu di online atau di Google itu apa istilahnya ya, kisi-kisi ya, kisi-kisi soal UPPPG. Nah, Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali, bukan banyak, mungkin sekitar 60 ya. Dari soal mungkin yang jumlahnya 100 nanti. Nah, ini indikator soal-soal profesional ya. Jadi indikator-indikator ini saya sudah dijadikan host, apa saya harus mengadmit peserta ini? Oke, baik. Jadi indikator-indikator ini nanti mungkin bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencari. Misalnya indikator nomor 12, ini soal nomor 12 mungkin dari soal tahun sebelumnya. Sebuah konteks disajikan, kemudian menentukan klausa berbentuk conditional type 1 dengan tepat.
Jadi ini kuncinya apa? Artinya pemahaman yang perlu kita dapatkan apa? Kita harus paham yang mana itu yang namanya conditional type 1. Jadi itu yang perlu dicarikan. Misalnya mana contoh soalnya, mana yang nama soal yang menanyakan conditional type 1. Penggunaan if only mungkin ya, kemudian if yang bentuk past, kemudian if yang menggunakan past perfect. Jadi itu saya kira soal tata bahasa ya. Kemudian yang berikutnya, disajikan sebuah teks kalimat, peserta mampu menganalisis mengganti kata tersebut menggunakan afiksasi yang benar. Nah, apa itu yang dimaksud dengan afiksasi? Cari lagi, ini masih ada waktu. Kalau memang jadi tanggal 4, berapa hari lagi? 1 minggu lagi ya, 1 minggu lagi waktunya untuk persiapan. 5 hari ke depan, sedekahkan waktu tidur sedikit untuk untuk melihat contoh-contoh soal ini supaya kita bisa lebih paham ya. Kemudian nomor 14 ini, teks rumpang. Teks rumpang Bapak Ibu sudah tahu, dan kita harus melengkapi teks tersebut dengan klausa yang sesuai. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa klausa itu adalah anak kalimat, dan macam-macam anak kalimat itu harus sudah Bapak Ibu ketahui, termasuk penggunaan subjunktif nanti di situ ya. Mungkin di subjunktif ada indikator lain nanti. Nah, kemudian yang berikutnya, diberikan konteks, kemudian kita diharapkan peserta, maksudnya Bapak Ibu ini, Bapak Ibu guru peserta PPG itu harus mampu menentukan bentuk kondisional lagi. Kalau tadi conditional type 1, conditional type 1 itu mungkin yang mana yang biasa ya, if I have time, I will continue to 1 o'clock today, misalnya ya kan. So it's still possible in the future. So you express it using simple present and then combine with future ya, future simple. Kemudian ada yang bentuk keduanya, kemudian ada yang bentuk ketiganya. Nah, ini mungkin yang di indikator ini yang nomor 23. Nah, kemudian teks percakapan transaksional diberikan, kemudian kita diharapkan mampu menentukan idiomatic expression. Nah, untuk idiomatic expression ini murni saya kira exposure kita ya. Kalau kita belum pernah mendengar sebelumnya, kemungkinan kita tidak akan mengetahui. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu tidak sama dengan matematik mungkin ya dalam banyak hal, tapi memang kita harus terekspos ya. Kita dapatkan bagaimana dia digunakan ataupun expression tertentu digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian kita akan tahu seterusnya nanti mana contoh expressionnya mungkin. Misalnya feeling blue, misalnya apa feeling blue? Ini Bu Lina udah tahu nih pasti ya, feeling blue, merasa biru. Nah, biru itu sedih atau bahagia misalnya ya kan. Nah, kadang-kadang kan itu tidak apakah sadness ataupun excitement, kita akan tahu kalau sudah pernah kita dapatkan expression seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan yang di tes TOEFL. Kalau Bapak Ibu ikut tes TOEFL, itu banyak sekali di bagian listening yang menggunakan expression yang sifatnya idiomatic. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu itu bisa list saja itu. Misalnya expression ataupun idiomatic expression itu yang sering commonly tested or commonly found in TOEFL test misalnya. Jadi nanti banyak itu muncul list daripada idiomatic expression. Di antara list tersebut ada yang Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya dan sudah pernah Bapak Ibu lihat di teks-teks yang ada di buku SMP maupun di buku SMA yang digunakan, karena itu juga merupakan bagian dari materi dalam kurikulum SMP dan SMA ya. Jadi idiomatic expression. Kemudian yang berikutnya ini apa ini? Pasif ya.
pasif dan aktif itu sudah harus tuntas itu pemahaman Bapak Ibu. Jadi jangan tidak perlu bergulat lagi dengan pasif dan aktif untuk saat ini saya kira. Oke. Kemudian teks rumpang lagi. Teks dengan frasa yang sesuai. Bapak Ibu harus tahu mana frasa adjektiva, mana frasa nominal nanti ya. Kemudian frasa yang menggunakan of mungkin juga harus sudah paham itu. Nah, kemudian peserta mampu menentukan lawan kata. Nah, lawan kata apa Bu Marina? Ini Bu Marina angkatan berapa ini? Angkatan 1, Pak. Angkatan 1 ya. Kita satu grup dulu nggak? Satu grup, Pak. Satu grup ya. Satu grup. Nah, Ibu Marina apa ini lawan kata dalam bahasa Inggrisnya? Anonim, Pak ya. Antonim ya. Ada antonim, nanti ada sinonim. Jadi ini tentu penguasaan vocabulary. Artinya nanti vocabulary yang paling sering ditanya itu biasanya yang non ataupun adjektif ya, non atau adjektif. Jadi nanti mungkin kita akan melihat satu contoh ya. Nah, kemudian time konjunktif. Apa itu time konjunktif? Itu yang konektor-konektor yang mengindikasikan waktu, kadang urutan waktu, kemudian ya time relation mungkin ya, time relation. Jadi ada as soon as misalnya, by the time, until, after, before. Jadi itu harus, nah itu di dalam teks harus sangat hati-hati melihat itu, karena itu biasanya kalau ada kata-kata seperti itu nanti yang akan ditanyakan itu yang relation. Jadi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan penggunaan time relation ini ataupun time connector ini. Nah, kemudian tata urut unsur ungkapan berbentuk frasa adjektiva. Nah, nanti perlu perlu dilihat itu word order ya, word order dalam frasa adjektiva. Misalnya apakah extremely beautiful ataupun beautiful extremely misalnya, ya kan, itu salah satu yang paling sederhana ya. Nah, kemudian paragraf tanpa gagasan utama. Jadi di sini kita harus mampu menentukan mana gagasan utama yang sesuai. Kemudian disajikan berbagai teks, berbagai jenis teks dalam bentuk tertulis. Kemudian kita diminta untuk menyimpulkan makna tersuratnya. Ini makna tersurat atau makna tersirat? Ini mungkin makna tersiratnya, tapi makna tersurat bisa juga nanti, artinya yang memang tertulis di situ. Kemudian berikutnya disajikan berbagai teks dalam bentuk tertulis, kemudian tujuan komunikasi yang ditanyakan. Nah, tujuan komunikasinya tentu satu dari tiga hal yang berulang-ulang kita bahas ya kan, social functionnya ini mungkin ya, social functionnya. Kemudian disajikan kalimat, sebuah kalimat ya, kemudian relatif pronoun yang tepat. Mana relatif pronoun ini? Ada that, ada who, ada which, ada whom. Itu mungkin yang kita maksud dengan relatif pronoun. Kemudian juga nanti coba dipelajari ini grammar ya, ataupun tata bahasa. Ada juga relatif pronoun nanti yang the person to whom I talked to when you saw me yesterday was actually my own uncle. Misalnya, di mana relatif pronoun di situ? Nah, kita pasti tahu bahwa yang mana Bu Arafa? Tadi Pak ya. Ataupun to whom ya. Karena nanti ada relatif pronoun yang dipasangkan dengan preposition juga ya kan. Tapi yang ini relatif pronoun saja. Oke, baik Bu Arifa. Kemudian disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan klausa adverbial yang tepat.
Yang mana klausa adverbial? I was still in the toilet when you knock at the door this morning. Kenapa toilet teringat ya? Tapi ini contohnya yang kita ingin to exemplify what is adverbial clause. Yang mana itu adverbial clause-nya? Bu Carmila mungkin tahu, ini saya todong-todong terus ini. Yang mana atau siapapun bisa? When the blah blah so. When bla 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 ya. Nah, jadi term adverbial clause ya. Jadi adverb itu kalau kita lihat adverb itu bukan hanya berbentuk kata ataupun bukan hanya berbentuk kata misalnya ataupun non phrase ya, misalnya at noon, in the evening, bukan hanya itu tapi bisa juga dalam bentuk klausa. Nah, dalam bentuk klausa ini biasanya diawali dengan ada kata-kata when, kemudian ada kata-kata where. Nah kemudian juga nanti harus di penggunaan when dan where itu harus dibedakan juga antara adverbial clause dengan dengan non clause. I don't know where you live misalnya. Itu where you live itu bukan adverbial clause, tapi itu non clause yang fungsinya sebagai objek dari verb know, misalnya I don't know where you live. Misalnya kemudian yang adverbial clause-nya yang mana, misalnya yang where. The bus stop where you dropped me off yesterday was actually right in front of Pak Syukri's house misalnya. Jadi where di situ itu masuk adverbial clause. Adverbial clause ataupun ya menjelaskan di mana ya, di mana. Oke. Jadi itu mungkin harus bisa dibedakan nanti. Nah kemudian ada dua klausa juga disajikan untuk kita nanti. Kemudian kita diminta untuk menentukan hubungan logika antar klausa berdasarkan conjunction yang digunakan. Mana conjunctionnya misalnya? Conjunctionnya ada yang sifatnya sequence nanti, misalnya after dan before. Kemudian ada sifatnya yang cause and effect. Mana yang cause and effect? Ada kata-kata because ya kan, atau since. Nanti penggunaan kata since mungkin yang sedikit kurang familiar dengan kita, yang artinya juga because misalnya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi hubungannya, apakah sebab akibat ataupun time sequence ya. Kemudian disajikan dua kalimat serta mampu membedakan old dan new information dalam kalimat tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan old dan new information? Ini coba Bapak Ibu lihat nanti. Saya pun I still have fake idea about old and new information ini ya. To be honest. Kemudian nomor 36 disajikan text discussion, peserta mampu menentukan informasi rinci di dalamnya. Ini details ya. Jangan general information, jangan main idea, tapi details yang biasanya mensupport general idea dalam kalimat tersebut. Nah kemudian kalimat acak dari sebuah teks deskriptif ini kita diminta untuk menyusun dengan struktur yang benar nanti. Teksnya macam-macam nanti, ada teks deskriptif, prosedur, kemudian ada recount, kemudian ada argumentatif ataupun jenis teks yang lainnya. Kemudian peserta mampu menyusun teks tersebut dengan struktur yang benar. Nah, ini sudah sering ini ya. Ini kadang-kadang ini untuk mampu menyusun teks ini, mungkin nanti bisa kita lihat satu contoh soalnya. Kita harus paham struktur teks tersebut ya kan. Misalnya teks deskriptif yang paling sering kita lihat, mana identification-nya, mana description-nya ya kan. Jadi yang sifatnya identification itu harus kita letakkan di bagian awal atau paragraf awal. Kemudian yang deskripsinya secara lebih terperinci tentu di bagian deskripsi.
Oke, kemudian nomor 29. Ini bukan nomor di urutan ini ya, tapi di soal sebelumnya itu. Disajikan sebuah teks, peserta mampu menggunakan kosakata yang bersinonim. Nah, ini sinonim. Jadi ada teks, nanti bisa 4-5 kalimat mungkin. Mungkin ada beberapa soal yang lain, tapi salah satu soalnya itu adalah masalah sinonim. Nah, nanti kita juga harus apa istilahnya, harus mampu mengenali apa sinonim. Ini penguasaan vocabulary lagi-lagi. Nah, sinonim dari purpose misalnya apa. Kemudian biasanya itu sinonim yang ditanyakan ataupun pilihan-pilihan jawabannya itu bukan, ataupun ada kemungkinan yang sinonim yang bukan sinonim yang biasa kita kenal itu ya. Misalnya ada purpose, kemudian mungkin sinonim purpose ini aim ini atau objektif, ataupun yang sering kita kenal ini aim. Nah, tapi yang ada di pilihan jawaban tidak ada aim, yang ada misalnya objektif misalnya ya kan, objektif. Nah, kita harus tahu bahwa objektif itu juga merupakan salah satu sinonim daripada purpose misalnya. Ya, sinonim itu apa, bukan kata yang sama maknanya ya. Kalau kita lihat sama persis nggak juga itu maknanya, tapi yang mirip-mirip maknanya ya. Jadi itu sinonim. Kemudian yang berikutnya, disajikan sebuah teks, peserta mampu mengungkapkan makna berbentuk ungkapan dengan urutan gramatika yang benar pada frasa nomina atau klausa ya. Jadi ini apa namanya, kita diminta untuk memahami frasa ya, frasa baik yang nomina atau yang nominal, baik yang berbentuk frasa ataupun yang klausa ya. Dan saya kira apa beda frasa dan klausa itu harus sudah dipahami sekarang. Ini di layar saya ini ada Ibu Lucy Sianturi ini. Mana Ibu Lucy? Apa kabar Ibu? Sehat, Pak. Di mana ini? Di rumah, di lokasinya di mana? Bukan di Banda Aceh sepertinya ya? Di Kabupaten Dairi, Pak. Di Dairi ya. Sumatera Utara, Kabupaten Dairi. Ini Ya, Pak. saya kan sering sekali mendengar Pak Asnawi mengajar ya. Pak Asnawi kenal Bu? Kenal, Pak. Baik, Bapak. Kami satu ruangan itu kalau mendengar apa namanya, Pak Asnawi mengajar itu selalu menyebutkan nama Ibu Lucy itu di kelas ya. Sekali. Iya, Pak. Iya. Oke. Dairi itu di Sumatera Utara berarti ya? Mana Ibu Lucy ini? Iya, Pak. Di Sumatera Utara, Pak. Nah, gimana ini? Orang Sumatera Utara apa sudah kenal apa beda frasa dengan klausa ini? Frasa nomina, Pak. Ya, yang kata frasa kata benda, Pak. Ya, frasa kata benda. Nah, frasa itu apa? Izin saya minum. Frasa gabungan kata benda dengan kata yang lainnya, Pak. Intinya kata benda ya, biar Iya, Pak. kata lain. Kemudian kalau klausa? Klausa itu dia sudah termasuk kalimat, Pak. Sudah terdapat dia subjek dengan verb, sudah termasuk di dalam klausa, Pak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, saya kira ini sudah paham betul ini Ibu Lucy ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini sambilan apa namanya merefresh Bu ya. Kenapa klausa tidak disebut sentence Bu? Kan sudah ada subjek sama verb misalnya di situ. Kenapa klausa disebut bukan sentence saja langsung? Kalau sudah ada subjek dan verbnya.
Kalau sentence itu kan Pak sudah lengkap dengan objek, tetapi kalau klausa hanya subjek dengan predikat dengan verbnya, itu aja Pak, karena dia belum lengkap sebagai sentence Pak. Oke. Jadi yang lengkap sebagai sentence apa juga? Sudah termasuk ada objeknya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Lucy. Ini berarti tidak sia-sia ini diajari ataupun satu kelompok dengan Pak Asnawi ya. Ya Pak. Secara umum memang terima kasih Bu Lucy. Jadi secara umum memang klausa itu sudah benar seperti yang disampaikan oleh Bu Lucy ya. Ada subjek dan verb. Cuman kita sebut klausa itu karena dia masih menjadi bagian dari sebuah kalimat yang lebih yang lebih besar ya. Biasanya kalau disebut klausa itu kalimat dalam kalimat itu biasanya, sehingga tidak disebut kalimat tapi disebut clause ya. Bedanya dengan frasa, kalau frasa itu masih merupakan rangkaian kata yang tidak bisa kita identifikasi ataupun tidak ada di dalam gabungan kata tersebut yang berfungsi sebagai subjek dan verb ya. Jadi itu mungkin bagi yang masih sedikit harus bergumul dengan masalah itu harus betul-betul dipahami. Bukan hanya sekedar untuk UP tapi juga untuk pengetahuan sebagai guru nanti. Kemudian kalimat conditional type 2 tadi sudah kita bahas ya. Kemudian short functional text, koherensi. Koherensi ini biasanya koherensi ditandai oleh penggunaan konektor, oleh penggunaan pronoun nanti ya. Kemudian yang ini melalui penggunaan tenses ataupun bentuk waktu ya. Kemudian text conversation, ungkapan yang digarisbawahi, kemudian yang menyeratkan rasa tidak senang itu apa saja. Nah itu harus harus ada repertoire ataupun perbendaharaan ya, ungkapan-ungkapan yang tidak senang itu yang mana saja dalam bahasa Inggris. Mana contohnya ya? Ada satu contoh misalnya Pak, saya tidak terbayang ini yang rasa tidak senang dalam bahasa Inggris, mana contohnya? Pak Agus nih, ataupun Pak Ustadz Zuldaya ini, mana Pak Ustadz nanti? Pak Ustadz kayaknya jauh dari kota ini. Nah ini sudah mulai. Ya Pak Gis. Apa kabar Pak Zulyada ini? Alhamdulillah Pak Gis. Di online. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Di online sering jumpa kita, tapi di belum sempat dalam waktu terakhir ini belum sempat bertemu darat ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah Pak. Di mana ini posisi? Masih di PD Jaya? Sudah geser sedikit ke Sigli sementara ini Pak. Oh di Sigla ya? Ya. Tempat tugas sekarang sudah di Sigli ya? Ya sementara Pak. Kenapa sementara? Karena masih belum definitif nih Pak, masih nota. Oh, atau jangan-jangan cari yang mana rewardnya more rewarding places ya kayaknya ya? Akses saja Pak sebenarnya. Akses ya. Oke baik, Pak Zuldayani, Zulyada ini ya. Mana misalnya contoh ungkapan yang menyeratkan rasa tidak senang, misalnya? Pak ya. Baru tahu kalau kita sudah terpapar depan kita, baru tahu kita nanti Pak ya. Kalau belum terpapar susah ngingatnya ya. Saya teringat ada soal TOEFL satu kan, percakapannya gini Pak. How much is the right tip? How much should we give the tip? Misalnya, biasanya tip kalau kasih tip di mana itu Pak Zulya? Kafe, restoran, hotel. Di restoran, di hotel Pak Syukri ya. Jadi how much is the tip? Kemudian disambut atau direspon oleh orang yang kedua,
$1 is too much, katanya, ataupun $1 is more than enough. Nah, kira-kira dia senang nggak dengan itu, ungkapan rasa senang atau tidak senang, misalnya? Mana Pak Syukri atau Pak Zulia ini? Senang lah. Senang. Kenapa senang? Ada kata ini. Senang. Gimana? Ada enough-nya. Berarti udah cukup bagi dia. Sudah cukup berarti ya. Oke. Kalau menurut Pak Syukri itu senang ya. Ada yang lain? Karena ada kata-kata enough-nya. Saya rasa tidak senang, Pak. Jadi siapa yang berbicara ya? Nggak nampak di layar saya. Siapa? Bu Lina ya? Bu Lina jurnalis ya? Ya, Pak. Oh, Bu Erlina. Kenapa tidak senang, Bu? Kayaknya ada unsur keberatannya gitu. Dengan kata enough-nya itu tadi. Mana kita tandai unsur keberatannya? Enough dan reader Pak itu nilainya 50% itu Pak. Jadi kayaknya nggak sampai satisfied ya. Ya, it's not satisfying ya. Kalau tipsnya orang makin senang biasanya makin banyak tipsnya ya kan. Tapi kalau tidak senang, $1 aja udah cukup itu ya. Nggak senang itu berarti ya, not happy. Maybe the service was not very good, so $1 is enough ya. Oke, jadi mungkin jadi ungkapan-ungkapan seperti itu mungkin harus ini juga ya, harus dilihat dengan cara yang sangat hati-hati. Oke, baik, kita lanjutkan. Apalagi ini cakupan materinya. Ini namanya indikator soal ya, di kisi-kisi namanya indikator soal. Kemudian short functional text disajikan, kemudian peserta mampu menentukan discourse markers, referensi exoforik yang digunakan dalam teks. Nah, referensi ini nanti ada yang anaforik, ada yang kataforik, kemudian ada yang exoforik. Jadi itu, excuse me, sorry ya, saya agak ini sedikit ini ada sepertinya gejala apa namanya gastrik ya atau gastro ini. Bapak Ibu jaga kesehatan, jangan sampai terkena gastrik ya, karena itu awal dari segala sumber penyakit ini. Oke, baik. Jadi discourse markers ini biasanya salah satunya adalah anaforik, kataforik, dan exoforik. Coba dipelajari apa itu, mana yang referensinya belakangan tapi referennya lebih dulu hadir atau disajikan ataupun sebaliknya. Kemudian yang exoforik apa, misalnya apakah referensinya itu ada di dalam teks ataupun implied saja di dalam teks, karena sudah dianggap sama-sama dipahami misalnya ya kan. Jadi itu coba mungkin saya ketik aja ya, anaphoric to everyone. Kemudian ada exo juga. Ini discourse ya, discourse markers. Jadi mungkin itu bisa dipelajari. Kemudian teks tulis. Kemudian harus bisa menentukan struktur makro secara tepat. Ini tentu mungkin sedikit lebih mudah karena untuk masing-masing teks kita sudah bisa mengidentifikasi struktur teksnya. Kemudian bentuk subjunktif ya, subjunktif yang tepat. Subjunktif itu anak kalimat ya tentunya. Kemudian disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan kalimat berbentuk pasif yang benar. Ini mungkin ada 2 soal sudah yang berbentuk pasif ya. Bisa saja nanti di tahun ini hanya 1 atau malah dapat 3 ya. Jadi harus betul-betul dipahami ini. Karena salah satu error yang ataupun bukan inkompetensi mungkin kalau bisa kita istilahkan dari kita pembelajar bahasa Inggris itu, kita tidak bisa membedakan mana kalimat. Yang pertama, konsepnya saja mungkin belum tahu apa itu aktif, apa itu pasif. Nah, kemudian mungkin sudah tahu konsepnya tapi struktur dalam bahasa Inggrisnya itu
struktur pasifnya bagaimana, struktur aktifnya bagaimana, itu mungkin kita juga masih harus struggle ya. Jadi itu juga harus betul-betul dipahami itu. Kemudian teks dalam bentuk tulis disajikan beberapa teks, kemudian harus mengevaluasi koherensi teks melalui generic structure ya. Generic structure-nya kita sudah tahu generic structure, tapi pada saat kita melihat teks ada yang secara structure itu tidak koheren, itu kita harus bisa mengidentifikasi. Nanti di teks deskriptif misalnya identifikasinya diletakkan belakangan, sedangkan deskripsinya diletakkan di awal misalnya. Itu kita harus harus tahu. Kemudian conversation, harus tahu ini speech act ya, tindak tutur ungkapan yang digarisbawahi. Misalnya why don't you shut the door misalnya ya, artinya dia sedang menyuruh sesuatu. Yes, I cannot agree more. Nah, pada saat orang mengatakan I cannot agree more, apa itu maksudnya? Jadi kan itu ungkapan-ungkapan untuk melakukan sesuatu, itu namanya speech act ya. Speech act. Misalnya ada ungkapan I cannot agree more. Nah, misalnya. Nah, apa makna ungkapan ini? Dia sedang melakukan apa pada saat menggunakan ungkapan tersebut misalnya? Dia sedang, tentu Bapak Ibu sudah tahu ini berarti dia sedang menyampaikan persetujuan ya, sangat-sangat setuju seperti disampaikan sama Ibu Irmayanti ini. Sangat-sangat setuju. Jadi biarpun nah ini ungkapan yang ini itu juga sangat sering itu di dalam bahasa Inggris ya. Ini pasangan antara cannot negatif. Oke. Negatif plus komparatif, ya kan? Cannot negatif, kemudian komparatifnya mana? More, I cannot agree more. Jadi itu maknanya apa? Negatif plus komparatif itu maknanya superlatif, hampir seperti makna superlatif ya. Superlatif. Jadi Pak izin bertanya, subjunktifnya dalam bentuk apa Pak waktu nanti muncul di soal? Nanti kita lihat sama-sama ya. Oke, nanti diingatkan lagi Bu Erlina. Jadi itu I cannot agree more, nothing is more beautiful, apa lagi? This couldn't be harder misalnya. Itu untuk menyatakan paling sulit, soalnya paling sulit. Jadi contoh-contohnya misalnya nothing is more beautiful misalnya. Beautiful. Kemudian this couldn't be any harder ya. Itu maknanya apa? Paling sulit ini. UP, there is nothing harder than UP misalnya. Tak ada yang lebih sulit dari UP. Tapi sangat tergantung. Saya yakin nanti Bapak Ibu akan sukses semua ini insyaallah ya. Yang penting kisi-kisi ini mungkin ini kisi-kisi, tapi harus kita lihat nanti contoh-contoh soalnya. Oke, kemudian itu terkait dengan tindak tutur ya, atau speech act. Tindak tutur ungkapan yang jadi nanti kita akan diminta untuk menentukan mana yang sama maknanya dengan yang di garis bawah. Kemudian short functional text, ada advertisement, announcement atau leaflet atau memo, serta mampu menganalisis tujuan komunikasinya. Jadi
masing-masing kan udah tahu ini advertisement apa tujuannya, social functionnya, kemudian announcement apa, kemudian leaflet untuk apa, dan memo untuk apa. Dan Bapak Ibu tentu harus sudah memahami karena ini sudah selesai, yang mana yang pada saat muncul sebuah teks, apakah ini infografik atau advertisement misalnya, itu sudah harus paham ya, bisa mengenali dari segi strukturnya. Dan Bapak Ibu juga harus memahami apa social functionnya. Jadi saya kira social function ini sama maknanya dengan tujuan komunikasi ya. Kemudian short functional text yang sama, kita harus diminta untuk menyimpulkan ide utama. Jadi ini comprehension ya. Hampir habis ini. Disajikan transactional dan interpersonal text. Kemudian tujuan komunikasinya. Kemudian teks yang sama harus bisa kita pahami makna tersuratnya. Kemudian transactional and interpersonal conversation, peserta mampu mengevaluasi koherensi lewat exophoric reference. Nah, exophoric ini istilah diskurs yang mungkin kita belum terbiasa dengar, dan waktu saya terlibat di angkatan 1, kita sepertinya belum sempat membahas ini ya. Ternyata ada di soal UP ya, terkait dengan reference ini. Reference itu kita menggunakan kata ganti atau pronoun. Kadang-kadang pronoun, tapi ada juga yang ungkapan-ungkapan yang lebih general, tapi merefer ke ungkapan-ungkapan yang lebih spesifik ya. Jadi itu namanya reference dan reference. Jadi nanti mungkin saya tidak yakin apa ini perlu dipahami, tapi mungkin bisa dilihat juga dalam hubungannya dengan anaforik, kataforik, dan exoforik reference ini. Nah, kemudian teks, peserta mampu menyampaikan makna menggunakan tata urut, struktur, unsur, ungkapan berbentuk frasa nomina. Nah, ini apa maksudnya ini? Ini nanti kita lihat ya. Ada yang paham ini apa maksudnya? Bu Meni, mana Bu Meni ini? Peserta mampu menyampaikan makna tata urut menggunakan tata urut ya, struktur, unsur, ungkapan berbentuk frasa nomina. Saya kira ini word order ya. Word order artinya yang paling sederhana itu apakah book read ataupun read book misalnya ya kan. Book read atau read book ini frasa nomina ya. Tentu kalau dalam bahasa Inggris kita menggunakan MD ya, menerangkan, diterangkan, sedangkan dalam bahasa Inggris menerangkan, diterangkan artinya adjektifnya duluan, kemudian baru noun sebagai inti. Kalau dalam bahasa Indonesia tentu noun-nya duluan baru adjektif, yang diterangkan duluan baru yang menerangkan, ataupun non modifier istilahnya ya. Kalaupun adjektif itu bisa dikategorikan sebagai non modifier juga, itu seperti disampaikan oleh siapa ini, Bu Erlina ya. Oke, kemudian short functional text announcement, kemudian peserta mampu menyusun struktur teks. Short text, kemudian struktur teks ini mungkin nanti diminta mengidentifikasi mana struktur bagian-bagian teksnya, diidentifikasi dengan nomor baris mungkin, kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi dan menyusun teks berdasarkan strukturnya ya. Kemudian teks transaksional dan interpersonal disajikan. Peserta mampu menentukan non-formulaic expression, terdengar seperti terjemahan dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam teks. Jadi ini sama seperti tadi ya, salah satu contoh mungkin yang sederhana,
non formulaic expression itu expression yang secara grammar itu tidak tidak akurat ya. Mungkin karena pengaruh bahasa pertama misalnya ya kan. Kita mau mengatakan a tall person, kita bilang a person tall misalnya. Oke. Nah, kemudian short functional text, advertisement, announcement, makna tersirat. Kalau sebelum-sebelumnya ada makna tersurat, ini makna tersirat. Artinya makna yang implied meanings ya. Kemudian short functional text, jenis advertisement atau announcement atau leaflet atau memo. Kemudian makna tersurat. Kemudian short functional text yang sama, struktur teks yang ditanya. Jadi ini betul-betul harus dikunyah habis-habisan ini yang masalah struktur teks, fungsi teks dan jenis-jenis teks ini ya. Kemudian disajikan sebuah teks, ini bentuk kondisional, fulfill dan unfulfill. Ini saya kira itu bentuk yang type kedua dan type ketiga ya. Kemudian konteks diberikan, kemudian mampu menentukan spatial konjunktif yang tepat, apa in which atau at which atau on which ataupun with which. Misalnya apa? The knife. Nah, ini saya sedang mengetik sesuatu di ruang chat. Nah, coba lihat. Misalnya, the knife, blah blah blah, I cut up the bananas, was a present from my friend. Nah, untuk yang ini, konjunktif yang mana yang kita gunakan? On which, to which, with which, or for which, misalnya. Ibu Rena ini, yang mana kira-kira? Ini Bu Rena mikrofonnya masih ini ya. Kalau ini saya baru belajar. I just learn one new trick ini on Zoom. Kalau misalnya mau menyampaikan sepatah dua kata saja, itu tidak perlu menghidupkan mikrofon. Cukup kalau menggunakan komputer ya, cukup menekan spacebar saja. Itu tombol spasi ya. Coba Bu Rena tekan tombol spasi, Bu. Ada nampak logo mikrofonnya? Nggak bisa, Pak. Bisa. Yang mana ini jawabannya Bu Rena kalau yang di chat ini? Ibu Irmayanti katanya to which, ataupun coba diketik aja di ini di chat. Yang mana jawabannya? Iya Pak, sama Pak. To which kalau saya Pak. Which, to which. Yang lain? Ibu Carmila ini, yang mana jawaban Ibu? Coba diketik Bu. At
to which. Tebak-tebak Pak ya. Harusnya ini maknanya pasti tahu kan? Which. Pak Iskandar baru masuk ini. Oke. Kalau Bu Lina pilih yang mana ini? To which juga? Ini harus paham ini. Bu Arafah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah Pak. Oh ini, oke. Selanjutnya, kalau Ibu pilih yang mana ini? Which sepertinya Pak. To which ya. Oke, baik. To which sama ya. Kemudian Ibu Erlina Suraya. Mana Bu Erlina? Sepertinya tunjuk tangan itu Bu Erlina. I think I guess sir for which sir. Pakai with ya. Hmm. Artinya menggunakan alat ya, dengan apa kita memotong ya, mungkin ya. Kalau saya apa namanya mengira juga seperti itu ya. Kalau to which itu biasanya kalau to kan Send to person, address it sir. Orang. Address it to person sir. address to person ataupun place ya. Place to which sama dengan where mungkin ya. Oke. Jadi harus punya sense itu ya, penggunaan preposition ya, preposition. Saya mau motong banana dengan pisau ya kan, artinya pisau dengan apa saya potong banana merupakan present dari seorang kawan misalnya. Jadi itu subjek padanan ataupun perpaduan antara preposition dengan subjek konjunktif seperti itu harus harus dipahami. Banyak yang keluar masuk ini ya, mungkin karena jaringan. Kemudian ada leaflet, ada memo. Kemudian kita diminta untuk menentukan makna tersirat. Kemudian transactional conversation, kemudian kita harus menyimpulkan struktur teks. Transactional conversation tentu sudah tahu. Kemudian teks deskripsi pembelajaran, disajikan deskripsi pembelajaran serta mampu menentukan. Nah, ini yang nomor 61 ini udah tersilap ini satu ya. Apa masalah dengan yang nomor 61 ini, Bu Rena Arafah? Ini saya yang terlihat di Pak Khairul Rahman. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Rahman mana ini? Di rumah apa di warung kopi ini? Di rumah Pak. Oke, karena ada juga yang kadang-kadang harus cari warung kopi ya. Dan saya biasa seperti itu. Kalau di rumah itu saya banyak pasukan, jadi harus cari warung kopi. Tapi ini alhamdulillah aman ya. Pak Khairul Rahman. Iya Pak. Coba baca yang nomor 61. Disajikan deskripsi pembelajaran, ini sepertinya bukan yang untuk profesional Pak ya. Peserta mampu menentukan metode yang tepat dalam mengajarkan aspek kebahasaan dalam konteks tertentu. Ya, ya betul. Ini bukan profesional ya. Ini bukan profesional, sama seperti yang ini lebih ke pedagogi. Nah, ini artinya Bapak Ibu sudah paham ya mana beda pedagogi dengan mana yang profesional. Yang profesional tentu pengetahuan substansi. Jadi dari grammar, jenis teks seperti yang kita sampaikan di awal tadi, cakupan teksnya ya.
dan yang ini masuk ke pedagogi pada saat kita menentukan metode misalnya, ya kan. Nanti ini Pak Saiful akan membahas secara tuntas ini. Nah, baik. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh soal yang mungkin Bapak Ibu juga sudah lihat. Nanti kita diskusikan sama-sama ya. Tapi sebelumnya kita break dulu ini barang 5 menit ya. Bisa? Baik Pak. Baik, bisa Pak. Baik Pak. Oke, kita break 5 menit, kemudian balik Belum lagi. sarapan ini Pak. Belum sarapan? Belum Pak. Mulainya jam berapa tadi? Oke, baik. Yang 9. sarapan dulu. Jam 9 biasanya apa namanya? Telat bangun kayaknya kalau minggu ya. Oke, baik. Kita break barang 5 atau 10 menit, nanti kita lanjutkan, kita lihat soal. Nah, sambilan break ini yang tidak apa namanya, yang tidak melakukan apa-apa, misalnya yang belum, yang sudah breakfast ataupun yang tidak perlu melakukan apa-apa yang lain, nothing to do. Coba cari soal, contoh-contoh soal yang ada hubungannya dengan kisi-kisi tadi. Ini Bapak Ibu mungkin sudah ada kisi-kisi ini, tapi saya kirimkan juga supaya ada ini ya, paling tidak ada panduan. Oke, saya kirim di sini saja. Nah, ini saya dapatkan dari internet. Pak lainnya kan dari internet, Pak Syukuri ya. Oke. Nah, baik, coba dicari, kemudian nanti bisa sama-sama kita bahas. Jadi mungkin itu dari, kalau nggak salah itu dari 12 ya. Coba dilihat yang Bapak Ibu tentu sudah bisa mengenali yang mana pedagogi, mana kepribadian, dan mana profesional. Coba dilihat apa namanya, kisi-kisi ataupun indikator yang profesional, kemudian coba cari soal. Oke, I'll be back in 10 minutes ya. Sudah tak sanggup, I cannot hold it anymore. Itu kalau orang Inggris.
Bisa di-download ininya, filenya, file yang PDF itu. Bisa Bu Kila, ini udah nampak Bu Kila lagi ini di layar saya ini. Contoh soal relatif pronoun. Mana ini? Yap. Thank you Pak Syukri, ini sudah ada. Ini bagus juga ini, nggak perlu di apa namanya. Saya tadi rencananya apa namanya, kalau Bapak Ibu sudah dapat di share screen ya, tapi seperti ini lebih bagus sepertinya, lebih sederhana Pak Syukri ya. Di share di apa, di chat saja. Ini sebelum kita lanjutkan, ini Bu Kila, mana Bu Kila? Mana Bu Kila saya, mana ini? Bu Kila ini, Bu Kila of Sabang ya. Tidak hadir, bukan tidak hadir, sudah menghilang ini. Menghilang dari layar saya. Bu Afnidar. Ada tuh Ibu Kila ada. Mana Ibu Kila? Nah. Ibu Kilawati. Karena saya share screen, jadi nggak nampak semua ini orangnya. Ya, saya nampak Ibu Kila. Nggak nampak Ibu Kila ya. Oke, Pak Syukri, ini karena Pak Syukri apa namanya, yang sudah tampak ini. Bagaimana perasaannya Pak? Ini tanggal 4 dan 5 mau ujian. Apa merasakan ketakutan yang luar biasa, ataupun menyerahkan semua kepada Allah, ataupun saya akan berusaha semaksimal mungkin, hasilnya saya serahkan kepada Allah. Jadi terima kasih Pak sudah ditanyakan ya. Ini persis kalau ini kan, kalau kita calon itu baru itu maharnya kurang cukup. Jadi maunya ditunda dulu sampai cukup mahar. Ataupun asoidangnya belum cukup ya. Iya, asoidangnya belum cukup itu ya. Antaran bawaannya itu belum cukup. Jadi maunya ditunda lah barang 2 atau 3 minggu lagi. Jadi untuk persiapan materinya ini, karena kan kita bedah materi di USK ini kan hari ini baru pertama. Tapi kita sudah membuat grup-grup kecil dan juga ada pernah ikut ini Pak bersama Universitas Mataram ya. Mereka mengadakan bedah-bedah kisi berbayar. Jadi kita bayar sekitar 100.000 berbayar itu terbuka seluruh Indonesia. Ada peserta sekitar ratusan lah itu yang ikut. Itu 4 hari. Hari pertama itu membahas pedagogi, kemudian tryout, kemudian hari kedua membahas soal kepribadian, tryout, kemudian hari ketiga profesional tryout, kemudian hari keempat itu tryoutnya umum. Jadi keempat, kemudian dibahas lagi jawaban-jawaban pada tryout itu sehingga tercover semua. Itu per item Pak, per kisi-kisi yang diberikan oleh Kemendikbud. Jadi setiap kisi-kisi yang diberikan yang kita download itu di web UP itu di-download, kemudian dibahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 130. Jadi langsung dengan contoh-contoh soalnya itu. Langsung dengan walaupun memang tidak sama nanti, tapi lebih terarah. Cuma kelemahan kita kebanyakan adalah karena ini kan untuk peserta pasca PPG, tingkat kognitifnya ini sudah di atas soal di atas C5 ini. Ya, C5, C6 bukan lagi C4. Jadi memang tinggi memang soalnya. Kemudian juga untuk soal pedagogi, saya ini sudah beberapa kali mencoba melakukan tryout. Bahkan sampai kemarin masih ada ikut lagi itu untuk karya inovatif ada dibuat tryout lagi. Itu sampai 3 hari. Dan tidak pernah nilainya sampai 50 Pak. Nggak sampai. Makanya saya bilang nggak sampai Pak, bayangkan. Jadi otomatis kan maunya ditunda dulu saya. Oh, saya kira tadi udah ikut pelatihan berbayar, ikut tryout dan berbagai persiapan tadi. Saya mau tanya apa juga belum cukup asoidang nih. Harus tidak ya. Jadi idangnya ada, cuma asonya kurang Pak. Asoidang ini Bapak Ibu maksudnya bawaan, ini metafor saja ini. Memang kalau Ustadz seperti itu dia kalau berbicara ya. Ada bahasa perlambangannya ini. Mau kawin tapi harus ditunda dulu katanya. Ini kalau ditunda-tunda terus macam orang kita bilang
Tapi tundanya 1 minggu nggak apa-apa, jangan tunda biar ekonomi mapan ya. Tuha Bopi je kebijeh katanya ya kan, itu Pak Syukri bisa sambung sendiri ya. Oke, jadi intinya masih ada rasa ini juga ya, rasa tidak siap ya. Tapi sepertinya kalau apa namanya, artinya ada merasa tidak siap, memang concern ya, memang concern dengan masalah ini. Artinya kalau ada perasaan seperti itu bagus juga, artinya yang namanya jadwal apa namanya tidak bisa kita geser lagi kecuali ada urusan teknis, nanti itu juga saya tidak paham. Tapi apapun cerita, seberapa siap pun kita sekarang ini, yang tes itu harus apa namanya, harus diikuti. Jangan sampai rasa takut ini nanti malah membuyarkan apa namanya, konsentrasi kita pada saat ikut tes. Jadi saya kira dengan usaha yang sudah maksimal ini, ikuti saja, saya kira ya, ikuti saja tesnya. Insya Allah apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah Bapak usahakan, maka Sabtu apa istilahnya ya, Insya Allah akan muncul nanti. Dan mudah-mudahan bisa apa namanya, bisa teringat kembali. Oke, baik. Ini Bu Kila sudah nampak lagi ini di layar saya. Bu Kila, apa kabar Ibu? Sehat ya? Ibu Kila biarpun tidak langsung ke sini ya. Ini ada soal tentang report text ini. Sebentar. Ini teks apa ini kira-kira? Coba ambil waktu barang 5 menit. 5 menit. Report, Pak. Report atau deskriptif. Iya, Pak. Pak Agus nih, teks apa ini Pak Agus nih? Deskriptif, Pak. Deskriptif, oke. Kemudian Pak Juanda, mungkin belum sempat lagi ya. Ini kan, saya akan kasih tahu di mana ini saya ambil nanti, dan Bapak Ibu mungkin ada dengan warnanya ini, mungkin sudah terbiasa ini lihat soal ini ya, dengan warna latarnya. Tapi Pak Agus nih menyampaikan ini report, kemudian deskriptif, Bu Kila report, kemudian Pak Hendra deskriptif. Ini yang mana ini? Report, Pak. Report teks ini, Pak. Report, report ya kan? Karena menjelaskan secara umum, Pak. Nah, karena menjelaskan secara umum ya, Ibu Lina ya. Lucy, Pak. Oh, Ibu apa? Ibu Lucy ya? Ya, Pak. Oke, mohon ampun Bu Lucy, nggak nampak ini, nggak kelihatan di layar saya ya. Tapi yang jelas ini report text. Kenapa report text? Tadi sudah disampaikan apa beda report text dengan deskriptif. Itu harus sudah dipahami Pak Juanda ya. Baik, Pak. Pak Juanda sudah muncul juga di layar saya. Sudah lama tak bersua ini. Jadi diberikan teks ini, kemudian pertanyaan yang diberikan itu, oke, ini punya tahun 2020 Desember ya, 2020 Desember, tapi ini hanya berdasarkan ingatan si yang ikut tes ini. Saya mencatat namanya yang ikut tes ini Miseria namanya ya. Miseria, dan dari sumber dari apa namanya, dari beliau ini saya ambil peserta PPG sebelumnya. Jadi berdasarkan ingatan beliau, ini langsung sudah ada jawabannya ini, C jawabannya. Oh, ini yang untuk soal Pak ini ya, Pak Syukri ya. Ini kurs. Oke. Jadi pertanyaannya, what is the text about? Misalnya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa itu jenis teks apa, mungkin kita juga sudah tahu jawabannya yang mana ini ya. Jadi karena teks ini merupakan report teks itu juga deskripsi, tapi deskripsi secara umum ya kan, deskripsi secara umum, sehingga jawabannya itu yang mana. Oke, mantap nih, luar biasa. Jadi jawabannya apa Bu Lucy? B, describe B, Pak. B, of course ya. Jadi
Oke, saya terserah nanti wording soalnya bagaimana karena ini yang diingat oleh ibu ini ya. Mungkin secara grammar itu perlu diperbaiki, tapi intinya kita sudah tahu bahwa itu text report dan menjelaskan sesuatu, an object secara general. Oke. Kemudian kita lihat, nah ini Bapak Ibu. Kalau mau kadang-kadang kalau kita lihat di buku itu panjang penjelasannya, tapi kadang-kadang kalau di website karena mereka meng-attract viewers dan clickers itu sudah diramu sedemikian rupa sehingga gampang dipahami supaya banyak yang klik ya. Bapak Ibu bisa mengklik yang ini nanti kalau mau tahu lebih banyak atau lebih detail apa beda antara report text dan descriptive text ya. Oke, kemudian ada juga yang puisi nih. Nah, coba baca. Siapa yang suka puisi di sini? Nah, ini Saya Pak. Siapa namanya? Saya Pak, Bu Erlina Pak. Nah, Bu Erlina. Coba baca puisi ini Bu Erlina ini sebentar, cepat-cepat ya. Kalau bisa seperti baca puisi boleh juga. Iya Pak, saya coba ya Pak. Terima kasih Pak. When I was one, it was so much fun. When I was two, the world was new. Then I turned quickly into a boy and of 3. 1 year more, and I was 4. Now, I'm happy to say, I'm a year older today, and soon you'll see another birthday party for me. Do you know how old I'll be? Mantap, mantap kali Bu Erlina ini ya. Serius Pak? Ya, jadi sepertinya memang kita guru bahasa juga harus menjadi guru sastra ini ya, dan performer juga. Nah, biasanya kalau dengan soal puitri ini, thank you Bu Erlina, terima kasih sudah membacakan ini. Tentu yang akan ditanyakan itu kontennya ataupun informasi detailnya atau informasi terperinci ya, kalau ada, ataupun yang soal yang sedikit ada penalarannya seperti ataupun struktur daripada jenis teks itu sendiri. Kalau dari segi struktur mungkin kalau di puisi itu ataupun yalah di puisi itu pasti berbicara tentang rhyme tentunya ya. Apa itu rhyme? Persajakan. Kemudian kalau terkait dengan informasi implied information atau informasi tersiratnya itu, mana pertanyaan yang menanyakan informasi tersirat di sini kalau Bapak Ibu lihat? Maybe one, sir. Number one tersirat. Number 2, sir. Number 3 maybe sir. Number 2 and number 3 I think ya. Nomor 2. Ya, nomor 2 ya, artinya secara tersurat memang tidak ada, tapi ada isyaratnya di situ yang mengarahkan kita setelah kita baca kita jadi tahu informasinya biarpun tidak tertulis langsung di situ ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga seperti ini dan menurut Ibu Micheria ini kadang-kadang tidak semua pertanyaan ini ditanyakan, tapi ditanyakan teksnya sama dikasih untuk semua. Kan ada form soal tadi. Ada X, ada Y, ada Z, ada A, ada B, ada C misalnya ya kan. Kadang yang nomor 1 ini di form X, di yang nomor 2 di form Y, dan di form yang lainnya di form yang lain lagi. Jadi seperti itu dia. Nah kalau nanti pilihannya pilihan ganda juga ini, jawabannya pilihan ganda juga ini sebenarnya ya. Kalau nomor 1 apa ini jawabannya kira-kira? Coba taruh di chat. What is the poem about? Dengan frasa sendiri saja coba dibuat. Ataupun boleh juga 2 jawabannya ini, 3 jawabannya ini. Jadi kalau what is the poem about, kita lihat dari judulnya mungkin kita sudah tahu ya. The birthday of a boy mungkin ya, a birthday of a boy. Kemudian yang nomor 2, how old is the boy now? Ini di mana kita lihat? I was 4, now
I am happy to say. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu was semuanya ya kan. Artinya dari segi tenses kita sudah bisa mengetahui dia bukan berbicara tentang hari ini, tapi sebelum-sebelumnya, mungkin tahun-tahun sebelumnya. And one year more and I was 4. Kemudian baru ada transisi ke now ya kan. Transisinya ke now dan sekarang diungkapkan dengan tenses yang present. Now I am happy to say I am 1 year older today. Older than berapa? Older than 4 pastinya ya kan. Berarti kalau nomor 2 sudah langsung tahu ya bahwa now that he is 5, the boy is 5. Anak ini sekarang sudah 5 tahun. Begitu juga dengan yang nomor 3. Kalau hari ini 5 tahun, how old will I be? Another year mungkin ya. Jadi pasti 6. Nah, kemudian terkait dengan struktur puisi, itu struktur rhyme-nya. Rhyme, apa yang dimaksud dengan rhyme? Ini harus tahu dulu. Rhyme. Apa rhyme, Bu Rosmidar? Rhyme tentu rima, Pak. Rima, Pak ya. Ya, apa itu rima, Bu Meli? Bunyi yang sama, Pak ya. Bunyi yang sama di mana? When I was 1, it was so much fun. When I was 2, the word was new gitu. Jadi menggunakan when I was, kemudian di kalimat yang ketiganya juga when I was gitu. Jadi rhyme-nya ini kalau kita lihat strukturnya semua gitu ya. Jadi di akhir ya, persamaan bunyi akhir itu. I was 1, much fun, 2, new, quickly, 3. Jadi semuanya di ujung itu. Dan kalau diminta sebutkan mention 2 sequence lines which have rhymes, 2 baris yang berurut yang memiliki rhyme, artinya yang memiliki bunyi yang sama, tentu jawabannya itu bisa banyak ya kan. Tapi pasti yang buatkan di pilihan jawaban nanti misalnya 1 dengan 3, 1 dengan 7, 1 dengan sekian, ataupun 2 dengan 3. Tapi yang benarnya itu salah satu pilihannya 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6 ya kan, kalau kita lihat semua di sini. Itu yang rhyme-nya. Oke, jadi saya kira ini sudah bisa jadi ada contoh ada soal seperti ini tahun lalu ya. Dan jawabannya ini seperti jawaban Bapak Ibu semua tentunya. Nah, kemudian ini soal sinonim ya. Ini langsung terpisah sendiri ya. Apa sinonim dari attempt? Try, sir. Try. Jadi attempt itu maknanya try. Nah, kemudian berdasarkan pengakuan si ibu ini juga, Ibu Micheria ini, kadang-kadang seperti saya sampaikan tadi, sinonim dari kata-kata tertentu kadang-kadang yang dites atau yang disediakan di pilihan ABCD itu bukan sinonim yang sudah biasa kita ketahui. Jadi artinya selain sinonim-sinonim yang sudah kita ketahui sekarang terkait dengan kata-kata tertentu, misalnya kita juga harus memperbanyak repertoire perbendaharaan sinonim dari sebuah kata yang biasanya yang lebih kata bigger word istilahnya ya, kata-kata yang lebih akademik, kata-kata yang lebih panjang, biasanya itu kecenderungan kalau kata-kata yang akademik, mulai dari learn, study, research, investigate misalnya kalau verbnya ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini attempt. Nah, Ibu Meli ini sudah mengatakan endeavor, dan itu sebenarnya jawabannya yang benar untuk soal tahun lalu itu. Ada kata endeavor ya. Nah, cara melihat sinonim tentu kalau ada waktu bisa dilihat di kamus atau thesaurus ya. Ya, ada malah kamus yang ada sinonim, kamus sinonim semua ya. Adapun kamus antonim. Ataupun lihat yang general bisa juga kamus The Free Dictionary, itu banyak juga itu penjelasan maknanya ya, thefreedictionary.com. Jadi sinonim dari ini kalau kita lihat ini dia, misalnya kalau ini thesaurus.com ya, sinonim untuk attempt salah satunya itu adalah
Selain try ada juga try, struggle, artinya berusaha ya. Ada juga yang bermakna endeavor. Dulu ada salah satu nama beasiswa ke Australia itu namanya Endeavor Scholarship ya. Endeavor Scholarship. Jadi beasiswa PhD untuk yang sangat berkelas itu Endeavor namanya. Jadi salah satu pilihan yang ada di pilihan ABCD itu adalah pilihan yang endeavor ini. Try tidak ada, kemudian yang lain-lain juga tidak ada. Nah, kalau dilihat di Google Translation mungkin time itu Google Translate ya, bukan Google Translate, di Google mungkin ya. Meaning of a time itu ada aim, ada eksperimen, ada undertake, ada endeavor juga ya. Jadi pilihannya itu endeavor. Kemudian ini antonim. Nah, origin. Nah, ini jangan salah-salah. Jangan lihat nanti di kamus origin terlihat yang sinonimnya misalnya, ataupun karena nggak bisa lihat kamus pada hari itu, jangan terbayang origin itu sinonimnya. Origin kan maknanya asal atau awal mula ya kan. Jadi jangan terlihat nanti, jangan melihat pilihan jawaban yang maknanya awal mula. Karena yang ditanya apa Bu Meli? Antonim Pak. Antonimnya yang ditanya. Antonim dari origin ya kan. Nah, kemudian mungkin nanti origin dan original itu beda ya kalau Bapak Ibu lihat. Origin. Nah, apa ini kira-kira makna ini dari origin? Makna lawan maknanya, lawan katanya. Yang maknanya berlawanan. Ya, ini Bu Sri Winarsi itu sudah menjawab N ya. N artinya apa? Awal dan the end ya kan? The end, akhir. Jadi asal usul. Kemudian berasal dari mana, mau kemana ujungnya. N bisa juga nanti N itu maknanya tujuan ya. Nah, jadi N itu sendiri nanti punya banyak makna juga. Salah satu makna dari N adalah lawan dari makna origin ataupun conclusion nanti ya, conclusion. Nah, ini mungkin pernah dengar ungkapan ini? Belum Pak. Belum ya. Jadi itu juga ada kadang-kadang artinya lain konteks, lain maknanya, tapi kadang-kadang mirip-mirip juga maknanya. Means justify the end itu filosofi ya. Apa filosofinya? Filosofi apakah tujuan menghalalkan cara ya kan? Apakah tujuan menghalalkan cara? Itu pertanyaan yang sangat filosofis. Ada yang mengatakan kalau tujuannya baik tapi caranya tidak baik tidak boleh. Ada juga yang mengatakan kalau tujuannya baik biarpun caranya tidak baik atau jalannya tidak baik nggak apa-apa. Ada juga yang seperti itu. Ini Pak Iskandar dengan Pak Maskur ini sepertinya kurang bagus jaringannya. Ya, jadi ini N lawannya ya. Jadi kalau kita lihat di Google itu opposite meaning ya, ataupun opposite words dari origin itu N. Nah, ini soal yang salah satunya mungkin kita masih ada di indikator juga tadi. Coba Bapak Ibu lihat ini. Oke, langsung jawabannya C ini ya. Oke. Ya.
Kenapa ini C? Ini yang jawab C ini Bu Rosnidar ya. Coba Bu, ini diminta sama Bu Erlina, Bu penjelasan ini sedikit kenapa C jawabannya. Belum pernah dengar. Saya coba jawab Pak. Bu Rena, silakan Ibu. Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau yang sudah saya pelajari Pak, yang anaporik ini adalah kata yang menerangkan itu di awal sebelum kata yang digarisbawahi. Kalau seperti di sini kan ada yang digarisbawahi adalah the two countries ya. Ini menerang yang diterangkan oleh the by East and the West Germany ya ini Pak. Jadi the two countries ini di akhir diterangkan dulu oleh the East and the West Germany. Jadi dia sebagai anaporik. Sementara yang kata porik itu dulu yang kata digarisbawahi baru yang menerangkan di belakang. Seperti di sini ada activities, aktivitasnya apa? Ada they are ya, they are di sini Pak. Seperti itu Pak. Artinya yang referensinya itu, thank you Ibu Rena. Saya kira itu sudah tepat sekali penjelasannya. Jadi the two countries itu referensinya ya. Artinya yang menggantikan apa yang lebih konkret. Dia ini kan lebih abstrak. The two countries yang mana? The two countries yang disebutkan sebelumnya ya kan. Jadi itu kalau yang seperti itu referensinya itu belakangan, kemudian yang dijelaskan itu di depan, itu namanya anaforik. Oke, ini saya mengulang yang disampaikan oleh Bu Rena saja ini. Ya di YouTube ada itu kata Bu Rosmidar itu yang Ibu Miseria ya, yang Ibu Miseria Ningsi. Jadi kemudian yang kataforik ini yang mana? Yang kataforik yang activities itu, activities yang mana? Kita belum tahu lagi activities karena belum disebutkan ya kan. Tapi belakangan baru disebutkan activities dengan contoh, dengan exemplification ya, dengan pemberian contoh. Jadi yang disebut yang maksud dengan commercial activities di sini itu contohnya exchange program, kemudian ada joint business venture. Jadi itu yang disebut kataforik. Jadi kalau bisa kita katakan pronounnya itu duluan, kemudian baru yang digantikan ya, atau yang dijelaskan seperti kata Bu Rena tadi. Oke. Nah, ini berikutnya ini yang kita sampaikan ungkapan tadi ya, yang ungkapan ini yang mana ini? Kamal is feeling incredibly happy because he's just won the 100-meter race. What is the best idiom to express the situation above? Apakah all ears? Apakah on cloud 9? Apakah raining cats and dogs? Apakah feeling blue? Jadi ini memang random saja, kebetulan ini yang ditanyakan terkait dengan idiomatic expression ya. Kebetulan ini yang ditanyakan. Nah, apakah nanti tahun ini lagi yang muncul? Saya yakin tidak, ataupun bisa saja tapi kecil kemungkinan ya. Artinya apa? Idiomatic expression ini harus banyak perbendaharaan di Bapak Ibu. Caranya memang ini kalau dalam waktu yang singkat itu sangat-sangat terbatas ya apa yang bisa kita kumpulkan dan kita store dalam kepala kita. Tapi ini merupakan akumulasi dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Makanya saya yakin ini bukan tes terakhir yang akan Bapak Ibu ikut, tapi mudah-mudahan tes terakhir pertama dan terakhir untuk PPG ini ya, seperti disampaikan oleh Bu Ika tadi. Tapi kedepannya nanti bakal ada tes-tes yang lain. Jadi perbendaharaan ini harus harus terus-menerus ditingkatkan. Jadi best idiomnya itu ini mungkin kalau kita coba logikakan sedikit mungkin bisa juga ini kadang-kadang ya, karena memang makna metafor itu atau makna idiom itu bisa diasosiasikan ya, bisa diasosiasikan. Misalnya feeling happy itu maksudnya apakah all ears? Kalau all ears itu mungkin all ears penuh perhatian ya. Kemudian ada on cloud 9.
Ini mungkin yang paling sering kita dengar ungkapannya cloud, simpan di cloud ini ya kan. Mau simpan di mana? Di komputer, di hard drive atau di cloud? Ini kan. Tapi ada juga on Cloud9. Jadi ini kalau Anda sering membaca novel, Anda sering membaca short stories ataupun yang sifatnya naratif, di mana kita banyak dapatkan teks-teks yang conversational ya. Ini sering digunakan on Cloud9 ataupun di berita-berita TV mungkin. Jadi maknanya itu apa? Nah, seperti Bapak Ibu sudah jawab di sini, on Cloud9 ini tentu berada di langit ketujuh mungkin ya, kalau bahasa kita. Artinya kalau senang kita kan ndak aja kucen betruk langit. Kan itu bahasa kita ya. Meloncat setinggi-tingginya. Ini kalau dalam versi orang barat langitnya itu bukan hanya 7 ya, tapi ada 9 mungkin langitnya ya. Kalau Raining Cat and Dog ini yang pertama kali kita belajar waktu kuliah mungkin dulu, Raining Cat and Dogs di buku Person to Person mungkin. Kemudian Feeling Blue juga sudah sering ya. Kalau Raining Cat and Dogs itu hujannya bukan kucing sama anjing yang turun ya, tapi hujannya sangat deras. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini harus dipelajari. Oke. Nah, ini teks apa ini? Memo. Nah, ini sudah ada juga jawabannya tentunya. Nah, tapi kita lihat ya. Ini penulisannya mungkin si Bu Misheria ini mungkin tidak begitu ingat bagaimana penulisannya. Itu komanya harusnya setelah Viana ya, dear Viana, seperti itu. Tapi kalau kita baca ini memo tentunya, remember we've had an appointment to go swimming after school. I'll be waiting for you at home after having lunch and a nap. Please be prepared to go. Don't forget to bring your swimsuit. We will go there by bicycle. Nah, apa kata kuncinya di sini? Kata kuncinya tentu after, ya kan? Mana jawabannya ini? Oke. Berarti pertanyaannya di sini, what should they do before going swimming? Nah, sebelum berangkat, mungkin pertanyaannya, what should they do? What should they do before they go swimming? Yang mana D ya? Have lunch and a nap ya. Jadi after having lunch and a nap, go kemana? Go swimming ya. Jadi jawabannya tentu di sini adalah D dan semuanya jawab D nih. Nah, kemudian ada juga short message. Kemudian yang ditanya di sini apa? Siapanya ya. Nah, ini mana jawabannya? Asti, sir. Asti. Siapa ini yang jawab? Bu Erlina, sir. Bu Erlina. Nah, kenapa Esti? Coba dijelaskan. Because the writer of the message from Asti, sir. Pertanyaannya apa? Who got a phone call? Ya, who got a phone call? Penulis pesan, pengirim pesannya. Yes, jawabannya itu I have just received a phone call. Jadi got a phone call dengan receive a phone call itu sama maknanya ya, receive dengan got. Nah, kemudian dari secara lebih dalam gambaran besarnya tentu I ini tentu orang yang menulis surat, dan kita tahu orang yang menulis surat itu biasanya di akhir surat itu ada namanya. Jadi Asti ini tentunya. Oke. Ada yang find a question example based on the indicators. Ini dari saya sudah habis. Kemudian dari Bapak Ibu sekarang sudah mulai dicari belum? Ataupun spend about 10 minutes. Coba kita lihat soal-soalnya. Kemudian ataupun ini Pak Syukri yang ramai nggak kawan-kawan kita yang sudah ikut ini yang di Mataram, Universitas Negeri Mataram kemarin? Banyak Pak, banyak. Jadi di samping angkatan 1 juga ada saya share untuk angkatan 2 juga ya. Angkatan 2 bahkan yang saat ini itu
angkatan 2 lebih banyak. Angkatan 2 lebih banyak. Ini tapi yang kedua tidak berbayar dengan uang, tapi berbayar dengan materi misalnya kan, kemarin mereka kan ditugaskan oleh LPTK untuk membuat RPP kan, dan modulnya. Jadi mereka ketika register harus mengupload modul ajar dan RPP. Jadi nanti akan dibukukan sebagai karya inovatif dari peserta PPG se-Indonesia oleh pihak kampus UNRAM ini sebagai syarat untuk ikut bedah-bedah kisi yang tahap kedua ini. Ini tidak banyak lagi, yang angkatan 1 nggak banyak lagi peserta, tapi angkatan 2 banyak. Oke, berarti mantap juga itu programnya seperti itu ya. Jadi sharing lah ya, exchange ya, pengetahuan dengan produknya. Saya kira bagus juga itu. Akan dibukukan Pak Syukri ya? Ya, rencananya seperti itu. Sebagai tambahan informasi Pak Kis ya, saya juga mementor karena angkatan 1 kan, mementor itu teman-teman hampir seluruh Indonesia. Saya ada 2 grup ini, ada 2 grup WA, yaitu grup angkatan 4 bahasa Inggris. Yang satu grup itu sekitar 255 orang. Kemudian satu grup lagi sekitar 150 orang. Artinya ada 400 orang yang saya mentor juga langkah-langkah atau proses pembelajaran PPG tahap kedua. Ini free Pak, tapi rencananya juga nanti mau kita konsultasi dengan teman-teman apakah perlu bimbingan daripada dosen-dosen atau profesor dalam hal melakukan bedah-bedah kisi, karena sebelumnya kita kan bayar di UNRAM, tapi untuk mereka ini kita buat free. Tapi beberapa teman-teman dari angkatan 4 ini juga menawarkan sebaiknya juga berbayar supaya lebih serius dan juga bisa meningkatkan kualitas nanti di saat persiapan UKIN dan juga persiapan UP. Jadi ada tawaran seperti itu, tapi kita masih mikir-mikir juga nih, jangan-jangan nanti saya sendiri nggak lulus UP kan, malu juga Pak nih. Jangan duluan pesimis seperti itu Pak. Mudah-mudahan ya, kita harapkan kalau memang Bapak berarti ini udah maksimal, selain belajar juga ikut mementori kawan-kawan yang lain sambil menambah ilmu pengetahuan juga ini. Kalau kami ini terus terang membahas soal seperti ini bukan tradisi kami itu. Ini tentu tradisi tradisi bimbel tentunya ya. Artinya ada satu manfaat yang sangat luar biasa juga, yang sangat praktis ya. Artinya apapun yang sudah kita pelajari, teori apapun yang sudah kita kuasai selama pembelajaran, tapi kalau memang pada saat ujian kita tidak menjawab soal, secara praktikal nggak ada gunanya ya kan. Mungkin secara development of our cognitive ataupun penalaran saja mungkin iya, tapi secara praktikal nggak ada ininya, nggak ada pengaruhnya. Jadi saya kira kalau memang sudah ikut seperti ini, ada di antara kita yang sudah ikut seperti ini saya kira peer support ini cukup membantu. Dan mungkin untuk ke depan, untuk angkatan-angkatan berikutnya, baik yang tahun ini, tunggu dulu, yang angkatan 2 45 juga ini dijadwalkan atau jadwal berikutnya? Ibu Erlina ya? Atau Ibu Rena? Belum jelas untuk angkatan 2. Kalau angkatan 2, kalau yang lama jadwalnya Pak tanggal 11 sampai 12 September Pak. Oh gitu. Artinya nggak sekalian dengan yang satu ya? Ya enggak Pak. Artinya apa? Pak Syukri dan kawan-kawan ini bisa bekerja sama juga dengan yang yang angkatan 2 untuk memberikan bimbingan tuh kawan-kawan yang angkatan 2 ya, yang angkatan 2. Dan kalau terkait dengan insentif, saya kira itu bisa bisa dikomunikasikan sendiri. Artinya untuk rewardnya, waktunya. Jadi saya kira itu lebih bagus itu, karena kita memang ada juga membahas soal-soal seperti ini sebelumnya, tapi tidak begitu intens. Jadi sumber kita itu hanya karena kita nggak fokus untuk membahas soal ini, tapi karena sudah ditugaskan, jadi kita ikut belajar juga, dan artinya sharing seperti hari ini ya kan. Dan mana yang lebih efektif, tentu lebih efektif Bapak Ibu yang memang fokusnya cuman ke sini ya kan. Untuk saat ini fokusnya ke sini, di samping tentu ke fokus untuk masalah keluarga dan lain-lain. Tapi untuk saat ini tentu Bapak Ibu yang jauh lebih maksimal fokusnya ke how to succeed or how to be successful in UP examination.
Oke, jadi bisa didiskusikan kemudian itu Pak Syukri ya. Mungkin saya nggak tahu saya tidak begitu belum bisa kita putuskan apa harus melibatkan kampus atau tidak. Tapi kalau memang karena ini bukan bagian yang ditugaskan oleh kementerian untuk kampus ya. Jadi saya rasa tidak melibatkan kampus pun tidak apa-apa. Dan kalau dilibatkan pun nanti mungkin kalau mau dibuat official, insya Allah nanti Bu Ika saya kira akan bersedia apakah membuka acara atau apa ya. Dan mungkin kalau dibuat melalui kampus nanti secara administrasi mungkin bisa dikeluarkan sertifikat, misalnya yang mungkin bisa berfungsi nanti untuk kenaikan pangkat atau hukum kalau memang perlu ya. Kalau memang ada pertimbangan itu bisa kita kerjasama dengan kampus. Tapi kalau memang tujuannya supaya bisa ikut UP dengan sukses, saya kira dilaksanakan secara independen pun tidak masalah karena tapi kalau bisa dapatkan dua-duanya apa salahnya, tentunya dikomunikasikan saja saya kira. Oke, baik Pak Syukri, terima kasih banyak ini waktunya Pak sharingnya. Kemudian apalagi kira-kira Pak yang soal yang paling banyak muncul ini, soal tahun 2020 ada dibahas nggak kira-kira yang waktu di Unram kemarin? Random Pak. Random ya. Random sesuai dengan kisi-kisi. Jadi per item nomor 1 sampai nomor 120 mereka merujuknya kepada tabel kisi-kisi itu. Misalnya masalah kepribadian, nanti ada soal kepribadian memang. Cuman yang pedagogik lebih banyak dibahas dalam bahasa Indonesia. Kan saya nggak tahu juga kan, karena wacananya kan kalau khusus untuk jurusan bahasa Inggris pedagogik dan semua soal dalam bahasa Inggris. Semoga kita berharap soal pedagog non profesional dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi pengalaman sebelumnya semua soal dalam bahasa Inggris ya, baik yang kepribadian maupun yang pedagogik. Kalau yang profesional udah pasti dalam bahasa Inggris ya kan. Tapi sepertinya dalam bahasa Inggris. Tapi intinya, substansinya mungkin sama ya, terkait dengan kepribadian karena ini lebih menjurus ke kultur bangsa ya kalau kepribadian. Jadi kultur bangsa maksudnya dalam konteks tipe personality ya, bukan culture in general. Jadi kalau kalaupun dalam bahasa Indonesia pembahasannya, insya Allah itu akan juga terrefleksi dalam soal-soal yang di dalam bahasa Inggris. Oke, baik. Ini sebelum kita akhiri, ada yang lain yang ingin menyampaikan nih saran-saran untuk kawan-kawan ini. Siapa lagi yang sudah ikut seperti Pak Syukri ini? Ramai Pak Zulya ada. Pak Zulya ada mengirimkan sesuatu ini ke ke WA saya, tapi nanti saya cek, belum sempat saya cek lagi. Jadi soal-soal sudah banyak, perbendaharaan soalnya juga sudah banyak. Saya juga pernah mengirimkan drive dulu untuk kumpulan soal-soal UP. Kemudian untuk soal-soal UP kali ini saya kira mungkin ada beberapa teks, mungkin ya, ini intuisi saja, yang teksnya mungkin ada hubungannya dengan COVID atau apa, mungkin ada. Tapi kalau IELTS biasanya itu tes bahasa Inggris standar itu selalu memasukkan isu-isu yang berkembang selama ini, yang sedang berkembang selama ini. Artinya apa? Selain belajar structure, kemudian belajar tata bahasa dan belajar jenis teks, fungsi sosial dan macam-macam, Bapak Ibu juga harus memperluas pengetahuan terkait dengan isu-isu terkini dan bagaimana diekspresikan. Cuma kadang-kadang memang soal-soal ini dituliskan oleh orang Indonesia, dan ada sense Indonesianya sedikit, saya kira ya, dan banyak saya kira ya, karena memang itu dilakukan dengan kesengajaan. Jadi dilihat saja nanti, diperhatikan. Kadang-kadang yang sudah kuliah di luar negeri seperti Pak Zuliada ini merasakan nanti pertanyaannya kok seperti ini nih, orang Inggris kayaknya nggak ngomong seperti ini. Itu saya kira itu harus berbesar hati dan
rela mungkin mengikuti gaya bahasa Inggrisnya yang disampaikan di soal-soal UP ini. Jadi saya kira untuk hari ini yang paling penting saya kira kisi-kisi itu ya. Artinya cakupan materi yang akan muncul di soal itu, di soal UP itu semuanya. Teksnya bisa berbeda, kemudian soalnya bisa berbeda, tapi materi yang diuji itu adalah materi yang ada di kisi-kisi itu. Tak lebih tak kurang, ataupun kalau lebih sedikit kurang sedikit mungkin ya, tapi rata-rata itu. Jadi dengan adanya kisi-kisi tersebut, harapannya Bapak Ibu dalam 1 minggu ke depan ini coba melihat-lihat kembali soal-soal yang ada hubungannya dengan kisi-kisi masing-masing item dari kisi-kisi tersebut, sehingga Bapak Ibu lebih siap, dan saya yakin insya Allah baik yang Bapak Ibu angkatan 1 maupun angkatan 2 ini akan lebih siap ya. Artinya harus dipersiapkan secara matang dan jauh-jauh hari. Untuk yang angkatan 2 alhamdulillah masih ada waktu ini, masih ada waktu. Jangan tunggu 2 hari lagi mau ujian baru pegang buku ya, baru dikebut. Jangan seperti itu. Mumpung ada waktu dilihat-lihat terus, dibagi aja itu. Mungkin hari ini misalnya ada 30 hari lagi, berarti dalam 1 hari itu harus lihat barang 5 kisi-kisi, 5 item, 5 indikator ya, dan lihat contoh-contoh soalnya. Sehingga apa? Sehingga kita lebih terbiasa melihat dan bisa memilah-milah indikator-indikator tersebut, dan juga bisa mengoleksi versi-versi soal dari masing-masing indikator. Saya kira itu yang paling penting ya. Sedangkan soalnya itu banyak sekali itu perbendaharaannya ataupun resource-nya yang ada di internet. Itu dengan sekali klik saja, itu sekali entry soal UP profesional, soal UP pedagogi, itu banyak, baik di Google yang di web page maupun yang di video-video yang ada di YouTube. Itu kebetulan ada rekan-rekan yang bersedia ya. Kemudian yang di video-video itu kadang-kadang yang sifatnya testimoni itu, biarpun dia mengakui ini yang saya jawab belum tentu yang benar, tapi kita bisa membuat penilaian sendiri yang mana yang benar. Paling tidak kita masih punya kesempatan untuk mengecek ya kan, pada saat ada yang berbagi seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya kira dari saya untuk hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses semua, insya Allah menjawab soal-soal profesional nantinya. Kemudian jangan ada rasa takut berlebihan ya. Memang ini 3 bulan diinvestasikan untuk ikut program ini. Memang kalau istilahnya menyakitkan ya kalau tidak lulus ya, tapi mudah-mudahan jangan itu yang dipikirkan sekarang. Yang dipikirkan sekarang itu adalah bagaimana saya bisa menjawab soal sebanyak mungkin dengan benar. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari soal-soal sebelumnya dan memahami indikator-indikator yang sudah di layout dengan begitu terstruktur, terutama di form PDF yang sudah kita kirimkan sebelumnya, sehingga nanti mudah-mudahan akan membantu Bapak Ibu, dan semuanya tentu harus kita serahkan kepada yang di atas. Artinya apa? Kalau kita sudah berusaha, insya Allah you show up for the work, insya Allah Tuhan akan membantu kita ya. Kalau kita sudah mengerjakan bagian kita sendiri, itu ada proverbnya, insya Allah yang yang selalu menjaga kita, Ar-Rahman Ar-Rahim, akan insya Allah memberikan kemudahan bagi kita. Baik, saya kira that concludes our meeting for today. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesuksesan semua dalam mengikuti uji pengetahuan PPG 2021 ini, insyaallah, baik yang angkatan 1 maupun angkatan 2. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.